pengusul tidak akan bisa menggunakannya. Jadi sekali lagi mohon nanti dilihat bagi Bapak Ibu yang berencana ke lektor kepala maupun guru besar, relevansi kompetensi dosen dengan substansi karya ilmiah kita, kemudian kesesuaian antara lingkup dan subjek area jurnal dan karya ilmiah yang diusulkan. Artinya kita sebagai pengelola jurnal harus patuh pada subjek area atau fokus yang kita inginkan, ya. Apalagi tadi Pak Slamet sudah menyampaikan bahwa kita ingin berencana bisa masuk ke indeks global, ya, katakanlah Scopus Web of Science, Pak. Itu sangat patuh pada uniqueness subject area. Jadi agroekonomika dari sekarang seleksi enggak sesuai uniqueness-nya enggak masuk gitu. Pak. Jadi nanti ada 9 jurnal yang akan dipakai mengapply ke Scopus. Tentu kan nanti 9 itu yang benar-benar punya uniqueness sesuai dengan fokus dan scope dari agroekonomika. Kalau nggak sesuai dengan itu, keunikannya nggak usah diterima. Ya, itu penting sekali dilihat, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, baik sebagai editor, author maupun reviewer, pastikan bahwa tidak ada pelanggaran integritas akademik dalam artikel, dalam pengolahan jurnal, termasuk konflik of interest, itu menjadi prasyarat, ya. Jadi ini mohon Bapak Ibu menjadi perhatian sehingga quality, publication ethic, sightness in Scopus, focus and scope, quality manuscript, review proses itu menjadi komplit di agroekonomika sebelum di-apply ke indeksasi global. Saya mengamati proses agroekonomika, menurut saya ada tren yang cukup baik. Cuma memang masih sangat common, masih perlu dipertajam, Pak Andri, Pak Slamet, uniqueness, ya, bahwa agroekonomika banyak di Asia Tenggara, banyak di Asia Barat, Asia Timur fokusnya. Nah, kita butuh nanti, ya, kalau di tempat saya ada semacam bengkel gitu, Pak. Sebelum disubmit di bengkelin dulu gitu. Kira-kira begitu sehingga itu lebih ready, ya. Nah, jadi 3 ini Bapak Ibu sekalian sebagai author, editor dan reviewer sangat penting, ya. Jadi substansinya, subjek areanya, kemudian karya ilmiah itu sendiri yang masuk, ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, ya jangan masuk ke situ. Lalu memang ada 3 sebenarnya, ya. Jadi pengelola, kemudian authorship, kemudian reviewer. Itu penting sekali. Nah, apa yang sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian mohon dilihat adalah dulu kalau di sini total manajemen ada 2 yang dievaluasi Bapak Ibu sekalian, dan peran reviewer itu sangat penting dalam melihat 2 komponen ini, ya. Jadi Prof. Arsyad mungkin terputus ini ya. Putus ini ya. Halo Bapak Ibu. Ya, Bu Teti silahkan. Enggak sepi ya? Prof. Arsyadnya lagi terputus ini. Oh, ya, oke. Silahkan duduk, Bu. Selingi musik Pak Slamet. Lagi.
Terputus ya, Pak? Enggak, mungkin Bapak yang terlempar kayaknya. Iya, iya oke Pak. Siap, siap. Masih terputus. Silakan Bu Teti. Apa Pak? Saya kok cuma ngelihatnya Pak Andri aja. Tambah ganteng. Itu Pak Iksan loh. Oh enggak, yang di layar saya cuma Pak Andri toh. Oh iya Pak. Itu Iksan meringis-meringis. Oh. Saya dilupakan sama Mami. Oh, nah ini dia nih. Pak Iksan, anduknya disimpan dulu. Perlu dibelikan lemari, Pak Iksan. Ya Allah, lali. Aduh, berdiri ke sih. Barum. Halo. Kok baunya bau guling ya? Si cantik kemana ini Pak Rum? Nih, ada. Bu Novi jam 12 ya. Novi. Mat, Rungu Mas PTT dijalui ramet. Sing wingi barang Bu Rahel. Ya, Bu Raquel, nanti Pak Andre, ya, nanti Pak Arsad saya ya. Surat keterangan kesediaan ini. Oke, segera. Pak Jaluk Novisan. Kan wis ana men anu Grammarly. Pak Arsad ini.
Ya, sorry Pak Andri. Saya pindah ke ruang sebelah. Nggak Oke, tahu oke. ini. Silakan, Pak. Aduh, sorry. Silakan, Pak. Biasanya juga bagus, tapi tadi tidak tahu kenapa. Oke, makasih. Kita lanjutkan. Jadi khusus untuk aspirasi wawasan ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Bagaimanapun nanti intensi kita sebagai editorial board memperhatikan aspek ini, terutama ketika kita ingin submit ke Scopus. Jadi aspirasi wawasan pun dalam konteks ini distribusi atau kalau di Scopus disebut diversity penulis authorship itu menjadi pokok ya. Jadi kalau misalnya di setiap isu ada diversity by kontinental itu lebih baik. Kalau tidak ya itu mohon nanti dilihat. Kemudian nanti mohon dilihat sekian pokok. Nah, ada sedikit perubahan dari kontribusi terhadap sains. Bapak Ibu mohon nanti lihat ya. Kalau dulu di 2014 itu 321 poinnya, sekarang dia 10,50. Jadi ini menjadi pokok. Nah, khusus untuk rencana agroekonomika masuk ke indeksasi global, mungkin nomor 5 ini Bapak Ibu sekalian, baik editor maupun reviewer, menjadi sangat penting diperhatikan yang nomor 5 ini. Jadi sightness-nya in Scopus khususnya ya. Jadi kita perlu lihat di samping outstanding editor, outstanding reviewer, ini juga menjadi pokok scientific impact dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, kemudian baik editor maupun reviewer, mohon nanti ya tentu juga sama mengecek baik-baik bahwa artikel benerannya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai autor, kita sebagai editor, kita sebagai reviewer. Jadi kalau perlu komponen ini diperhitungkan di dalam asesmen. Artikel itu menunjukkan kepioneran kalau dalam konteks perjurnalan yang akan diindeksasi oleh Scopus, itu di situ tertulis keunikan, jadi uniqueness. Uniqueness itu ada banyak macamnya. Boleh uniqueness by temanya, kajiannya, focusing on-nya, bisa juga uniqueness by geographical base-nya. Jadi, tidak apa-apa kalau misalnya agroekonomika kita desain untuk mengkaji aspek sosial ekonomi, katakanlah di wilayah tropis, itu ke uniqueness. Atau aspek sosial ekonomi pertanian misalnya khususnya Indonesia, itu boleh. Jadi uniqueness menjadi penting di samping kepioneran. Kemudian usahakan nanti Bapak Ibu sekalian, artikel-artikel yang masuk yang akan di-prefer untuk selected masuk di indeksasi global, katakanlah Scopus, harus benar-benar dicek gap of knowledge statement-nya di setiap paper. Ya, di setiap artikel yang masuk itu mohon dicek baik-baik, ada enggak celah pengetahuan mana yang akan diisi oleh artikel itu. Generally speaking itu always dicek ya by advisory editorial board. Kemudian juga nanti mohon dipastikan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terutama yang akan di-prepare untuk masuk ke indeksasi global. Kalau di Scopus itu ada 9 yang harus disiapkan Pak Andri. Jadi tinggal dipilih nanti Pak. 9 itu mana yang menurut Bapak fit with scope. Jadi kalau cek baik-baik nanti yang dipilih 9 itu yang benar-benar sesuai scope atau focusing on. Jangan di luar dari itu. Ya, di situ kepentingannya
para reviewer secara ketat memeriksa kesesuaian antara focus and aim-nya Scopus dengan fokus jurnal kita sendiri, ya. Istilahnya begini, jangan sampai kita menentukan bidang ini tapi bidang A kemudian yang masuk bidang B tetap dipublish. Nah, itu tidak dimungkinkan, ya. Author guideline menjadi sangat penting. Kemudian pastikan ada semacam mini sintesis gitu Pak di setiap paper sebelum menuliskan objektif. Itu biasanya dicek. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi panduan bagi teman-teman editorial board, terutama untuk initial assessment. Pastikan apakah di paper itu ada semacam mini sintesis sebelum menuliskan objektif. Ya, di akhir introduction part biasanya. Jadi mohon nanti disiapkan kira-kira 2 isu berikut kita sudah apply Scopus atau 1 isu berikut kita sudah bisa apply. Karena amat tergantung kita menyatakan kesiapan dari artikel mana yang 9 itu. Jadi fungsi review proses itu menjadi sangat penting. Lalu, nah, mohon nanti juga di setiap paper, saya tidak tahu apakah ini sudah masuk ke dalam indikator asesmen yang agroekonomika, saya belum cek baik-baik. Tapi pastikan kira-kira artikel yang masuk itu, Bapak Ibu sekalian, seberapa besar pengaruhnya terhadap transformasi e-text. Itu dicari banget. Jadi paper yang masuk cek dulu, mungkin ada nggak pengaruhnya. Kalau dengan kata lain, impact-nya terhadap scientist atau dalam konteks ini adalah outcome for local community. Itu yang sering saat ini disebut potensi citasi. Nah, di dalam Scopus pun itu menjadi bagian dari asesmen. Kalau nanti agroekonomika dikirim ke Scopus untuk inclusion, maka dia pasti dicek sightness in Scopus. Jadi mungkin bagus para editorial board atau dosen-dosen yang telah menulis di agroekonomika bisa dipromosi tulisan-tulisan itu untuk menjadi referensi kepada kawan-kawan Bapak Ibu yang telah terbiasa menulis di Scopus, sehingga tentu saja yang harus sesuai bidangnya, ya, sehingga bisa mendorong agroekonomika sightness-nya in Scopus bisa meningkat, ya. Itu penting sekali karena itu menjadi indikator utama dari asesmen scientific advisory board-nya Scopus, ya. Jadi itu potensi sightness. Kemudian yang kadang-kala dicek adalah prospek suatu artikel untuk menjadi diskursus baru dan dapat melahirkan positif impact bagi pengembangan sains. Jadi itu agak berat kerjanya editor sebenarnya untuk mengecek ini, ya. Sehingga Pak Andri dan teman-teman editorial board kalau boleh ini dijawantahkan ke dalam lembar asesmen artikel sebagai checklist gitu Pak. Apakah paper ini punya prospek diskursus baru untuk melahirkan positif impact sains? Jadi maksud saya item ini kalau boleh di-include ke dalam lembar form assessment artikel dari agroekonomika. Itu akan sangat baik. Jadi terkontrol gitu Pak. Nah, itu penting. Kemudian memang menjadi pokok sightness itu kenapa? Karena pertama, kenapa itu menjadi focusing on baik Scopus maupun Sinta gitu, akreditasi nasional. Pertama memang karena dia akan menentukan hype index dari jurnal itu. Jadi kalau kita berharap agroekonomika itu akan punya cepat-cepat masuk Q4, Q3, Q2, Q1 bahkan, maka side score menjadi sangat penting. Ya, jadi ingat nanti Bapak Ibu sekalian, kami punya satu pengalaman mensubmit special issue ke salah satu jurnal di Elsevier. Kita sudah kirim artikelnya hampir 100 ya untuk meminta special issue Bapak Ibu sekalian. Ternyata mereka reject. Itu menjadi pembagi dari impact factor. Artinya makin banyak special issue, suplemen, makin kecil potensinya untuk impact faktornya.
Jadi saya sarankan ke agroekonomika, kalau step-step menjelang indeksasi Scopus global, mungkin jangan menerima dulu special issue. Karena itu mendropping out rasio dari impact factor. Ya, jadi nanti mungkin setelah Scopusnya oke baru kita apply. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, dia akan menentukan keberhasilan kompetisi level jurnal. Jelas. Jadi itu menjadi sangat penting promote dari CITES. Kemudian yang lain pasti akan menjadi magnet submission manuskrip ya. Begitu terakreditasi, karena begini Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator bagus tidaknya jurnal adalah rejection rate. Makin tinggi rejection rate, jurnal itu makin bagus. Jadi kalau ada artikel masuk 10, agroekonomika cuma nerima 1, itu bagus berarti. Kompetisinya tinggi sekali. Cuma kalau belum terakreditasi ya biasanya yang kita butuh 10, ya masuk 1. Ya, itu masalahnya, Pak. Itu masalah nasional, Pak, bukan cuma di kita ya. Karena itulah saya dan Pak Andri di Asosiasi Jurnal Agroekonomika berlebihan manuskrip, kita bisa rekomend ke jurnal lain yang di bawah asosiasi itu ya. Itu menentukan karena ada nanti Pak rejection rate ekonomika. Jadi makin banyak rejeksi itu makin bagus ya, suatu artikel ya. Lalu pasti akan mendorong indeksasi internasional, dalam konteks ini global impact recognition. Jadi sebenarnya sih kalau kita tidak harus ke Scopus, tapi kita butuh pergaulan global dari sebuah jurnal sehingga indeksasi global itu penting. Aspeknya adalah kebermanfaatan. Jadi kita bukan Scopus atau bukan Scopus, tapi soal itu. Oleh karena itu saya titip poin ini untuk mengadaptasikan poin ini ke dalam form, karena itu nanti akan dicek oleh indeksasi global. Lalu, ini saya setuju sekali bagaimana bisa meningkatkan impact atau sightness in Scopus dalam konteks ini, karena itu satu penilaian utama. Kalau misalnya agroekonomika dikirim ke Scopus untuk di inclusion, maka pasti akan dicek Pak, berapa citasinya di Scopus. Nah, pengalaman kami yang saya ingin share, memang impact sightness artikel maupun jurnal itu meningkat Pak, dari hasil pendorongan peningkatan kualitas artikel. Ketika tahun lalu itu kan citasi Unhas itu besar sekali dibanding beberapa PTNBH lainnya, karena saya mengamati sejak periode itu terjadi peningkatan kualitas artikel dengan kita dorong ke Q1, Q2 gitu. Dengan sendirinya juga kita pada saat bersamaan mengurangi porsi dari proceeding. Dalam konteks ini suplemen, spesial issue, edisi khusus. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi memang saya setuju teman-teman sekalian bahwa untuk memperoleh sightness yang baik, dorong peningkatan kualitas artikel. Itu tidak ada pilihan. Bagaimana meningkatkannya? Satu, bahan bakunya, artinya dari penulis, jelas. Karena biar bagaimanapun bagusnya reviewer, editorial board, tapi bahan baku nggak bagus, kan itu tidak mungkin bagus. Itu satu. Yang kedua, pastikan bahwa review proses itu berjalan dengan tanpa konflik of interest. Itu penting sekali. Kesulitan kita Bapak Ibu sekalian, nggak tahu kalau di Madura, tapi di tempat saya dan sekitarnya itu sulit. Kalau misalnya tolong dong dipubliskan yang ini mau dipakai. Nah itu kita punya semacam difficult demokrasi gitu. Ya itu penting sekali ya. Terus kita dorong teman-teman dosen Bapak Ibu sekalian menulis di jurnal publisher bereputasi baik, katakanlah top 10% di Scopus ya, semacam Elsevier, Taylor Springer, Wiley, terutama yang dipersyaratkan oleh World Class University. Lalu
menjadikan jurnal kita yang kita kelola itu sebagai salah satu posibilitas referensi alternatif pada topik yang sesuai. Itu men-speed up Science Scopus Agroeconomica. Jadi itu penting sekali, Pak. Sebaliknya, meskipun para dosen di Departemen Agribisnis Trunojoyo menulis di publisher berreputasi baik, tapi tidak di-cite atau tidak men-cite agroekonomika, itu tidak ada artinya sebenarnya bagi agroekonomika. Itu penting sekali, Pak. Jadi saya membayangkan kalau ada 10 saja dosen kita di Trunojoyo menulis di jurnal High Impact Factor, lalu menjadikan agroekonomika sebagai salah satu referensi alternatif, itu akan sangat bagus performansnya. Jadi nanti Pak Andri dan teman-teman sekalian sebelum disubmit ke Scopus dipastikan seperti itu telah dilakukan. Mungkin 1-2 isu terakhir, Pak, sebelum 9 artikel itu disubmit. Artinya lebih ready. Kalau dulu kami di UNAS tidak begitu paham itu. Setelah kita baru itu. Jadi itu penting sekali. Kemudian Scopus itu kita perlu meningkatkan joint authorship, Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian baik di dalam maupun luar negeri. Jadi Bapak Ibu yang punya kawan teman yang sudah istilahnya populer gitu, kita ajak untuk menulis, lalu kita invite, kalau perlu nanti Pak Andri dan teman-teman sekalian, kita surati khusus yang kita anggap penulis-penulis populer yang sebidang dengan kita, invite author, itu bisa. Jadi kita bisa peroleh dengan menyampaikan bahwa kita telah mengamati artikel-artikelnya selama ini 2 tahun terakhir dan fokus pada ekonomi pertanian di Asia, lalu agroekonomika berkenan untuk mengundang sebagai penulis tamu. Itu boleh, Pak, boleh dilakukan. Jadi salah satu alternatif peningkatan joint authorship. Boleh juga kita cari efek dominonya, Pak. Misalnya begini, kita di Trunojoyo agak sulit mencari mitra. Bapak Ibu Trunojoyo boleh mencari dulu ke IPB, ke UGM gitu, dari dapat karena ada afiliasi artikel yang masuk ke agroekonomika. Itu boleh dilakukan. Lalu yang lain kita bisa sekalian yang menjadi editor maupun reviewer untuk memfasilitasi international conference yang outputnya indeksasi global. Setelah itu agroekonomika bisa menjadi referensi alternatif dari tulisan-tulisan yang ada masuk di dalam conference paper itu yang akan diindeks oleh Scopus maupun Web of Science. Jadi mungkin Pak Andri dan teman-teman sekalian dari sekarang di setup, Pak, mungkin 2 edisi terakhir. Saya amati beberapa tulisan cukup baik. Cuma memang istilahnya harusnya kan begini, setiap artikel yang masuk ke agroekonomika sebelum publish, Bapak Ibu sekalian, harus di cross check dulu dengan author guidelines sama fokus dan scope. Karena jangan sampai kita mempublish artikel tidak sesuai dengan aim dan scope, tidak sesuai dengan author guideline. Itu kalau kata langsungnya tidak sesuai kata dan perbuatan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus sesuai, Pak. Itu item ini yang diramu oleh Scopus ya. Dan itu saya expected quality agroekonomika saya sudah visit cukup baik. Tinggal focusing on-nya, Pak, yang harus dispesifikan sama uniqueness-nya. Maksudnya begini, dia masih amat common gitu. Sosial ekonomi pertanian, yes. Tapi apa keunikannya? Itu belum ditentukan. Nanti teman-teman editorial board tentukan sosial ekonomi pertanian tapi khusus wilayah tropis gitu. Atau sosial ekonomi pertanian tapi kami khususnya Indonesia, bukan yang lain. Pertanyaannya,
bagaimana membuat diversity penulis kalau dia fokusnya Indonesia. Boleh. Penulis luar bisa masuk dengan memberikan empirical evidence terhadap apa yang ada di Indonesia. Itu oke. Jadi tidak harus orang Indonesia di dalam konteks ini. Diversity penulis itu penting sekali. Itu kira-kira upaya yang bisa dilakukan untuk peningkatan impact Citations Scopus, tentu saja melalui penekanan apa ya istilahnya. Mungkin nanti Pak Andri dan teman-teman sekalian perlu sekali-sekali reviewer dan editorial board meeting satu kali untuk penyamaan persepsi, Pak, supaya ini kita mau menuju begini terus kita bisa online, saya kira cukup gitu. Kalau tidak bisa itu penting ya. Nah, kemudian move ke substansi. Looks like kalau saya lihat teman-teman yang apply Scopus ya jurnal di sini. Memang karena kita menyadari Pak, Ibu sekalian, kita ini bukan native speaker, sehingga tulisan-tulisan yang masuk itu ya bahasa Inggrisnya versi Indonesia gitu. Sehingga sebelum apply ke Scopus, saya menyarankan istilahnya di sini ya dibengkelin dulu itu paper, artikel. Dibengkelin memang Pak sebelum, karena kita bisa membayangkan kalau tiba-tiba ada muncul kata dan atau sebagai berikut. Muncul gitu di artikel itu sangat dangerous ya. Jadi 9 itu Pak pastikan fit gitu, fit with scope, fit with English gitu, sama fit with content. 3 itu yang sering dicari ya. Jadi nah soal referensi memang tidak ada ketentuan sebenarnya untuk Scopus, cuma kalau kita di Sinta itu ada ketentuan. Makin tinggi derajat komutarian makin bagus, makin tinggi rasio prioritas makin bagus, makin update makin bagus. Nah, Scopus sendiri sebenarnya tidak menentukan itu, tapi logiknya memang mereka rata-rata mengambil yang rasio prioritas di atas 80% atau 90%. Jadi mungkin nanti paper artikel yang masuk untuk mempertahankan kualitas itu, mungkin di initial editorial board dipastikan dulu semua artikel yang masuk lebih enggak 80% gitu. Ada saya lihat jurnal Sinta 1 itu hanya self citasinya maksimum 5% Pak Andri. Mereka enggak mau kalau lebih dari itu Pak. Jadi ada mahasiswa S3 saya kemarin itu dia lebih dari 5%, mereka enggak mau dikembalikan lalu diminta supaya self citation-nya itu 5%. Dan Bapak Ibu sekalian, penulis, editor, kemudian reviewer, definisi self citation juga berkembang, Pak. Selama ini yang kita pahami self citation adalah dari kita ke kita gitu, self. Sekarang tidak lagi. University to university itu diklasifikasi sebagai self citation. Jadi Trunojoyo ke Trunojoyo itu self. Bukan hanya dari Slamet ke Slamet, dari Arsat ke Arsat, tapi dari university to university classified as self citation, Pak. Nah, itu mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu editorial board. Padahal Karena selama itu ini strategi kita seperti itu, Pak ya. Sekali. Betul. Itu berubah, Pak. Kencang saya, apalagi dengan persyaratan world class university itu, citation per fakulti sangat menentukan. Makanya kami dulu agak tertati-tati masuk WCU itu karena itu banyak jumlahnya gitu ya. Jadi mohon mungkin setiap artikel yang masuk ke Trunojoyo sudah disaring di inisial editorial board dari situ. Kemudian ya yang critical point Bapak Ibu sekalian mohon nanti di modifikasi sehingga Ibu sekalian ya tentu saja mungkin hasil looks like sama dengan kesimpulan, looks like sama dengan abstrak. Itu paling bisa cepat dideteksi. Kenapa? Karena penulis kita mengcopy hasilnya ke kesimpulan, kesimpulan itu dia copy ke abstrak, Pak. Jadilah
hasil kesimpulan abstrak is same gitu. Nah itu mohon nanti dicek baik-baik sebelum masuk editorial review, di editorial initial section itu dicek satu-satu Pak artikel itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, dan jika itu terjadi maka mohon di avoid untuk disubmit ke 9 artikel ke Scopus. Itu penting sekali. Penyakit paper kita, khususnya Indonesian paper ini, dia sering sekali tidak punya indikasi dan tidak punya implikasi dalam satu artikel. Jadi mohon nanti dicentang-centang sebagai reviewer. Kalau perlu Pak Andri ada nanti di blanko form reviewnya Pak yang editing. Bahwa ada enggak indikasi setiap temuan, ada enggak implikasi setiap temuan. Jadi si reviewer tinggal nyentang, kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Itu menjadi sangat pokok disampaikan. Nah, kadangkala si reviewer ini, kita ini termasuk mungkin ya khususnya untuk analisis dan sintesis. Mohon bisa dicek sequence antar artikel kita. Almost doesn't fit sequence antara among findings dalam artikel. Jadi mungkin ini bagus diberikan catatan pada teman-teman di initial editorial board atau pre-review supaya dia cek dulu sequence enggak. Kalau enggak diminta ke author untuk bisa dibuat sequence. Kemudian yang kedua, ketajaman artikel menemukan indikasi dari setiap temuan. Nah, itu juga kita honestly speaking masih agak lemah, weakness di sisi itu. Jadi nanti mungkin Trunojoyo Agroekonomika kita bisa cek yang akan expected to submit Scopus itu artikel-artikel yang dapat menunjukkan indikasi dari setiap temuan. Itu paling tentu saja bahasa Inggrisnya juga harus bagus ya. Harus dicek sebelum dikirim Pak, dicek dulu per artikel bahasa Inggrisnya gitu. Jangan dikirim direct ya. Lalu yang ketiga, apa pesan-pesan penting yang dapat dibawa oleh setiap findings, Pak? Itu menjadi salah satu ukuran quality of manuscript. Jadi sebelum submit nanti ke Scopus artikel yang 9 itu expected, itu perlu dicek apakah ada important message yang dibawa oleh setiap findings. Karena pada akhirnya nanti Scopus Advisory Board itu komitenya akan mengecek tentu by contents gitu ya, karena akan dibaca oleh orang di ahlinya sehingga itu harus fit. Kemudian yang biasa juga kita pakai mengecek adalah seberapa dalam meletakkan posisi temuannya terhadap temuan artikel lainnya. Itu generally speaking biasa dicek. Ya, jadi mungkin nanti pertanyaan atau item ini dapat dititip kepada para reviewer kita bahwa tolong dong dicek apakah atau seberapa dalam artikel ini meletakkan posisi temuannya terhadap temuan artikel lain. Itu generally menjadi check contents bagi kita. Nah, soal nanti primary referencing, soal nanti updating itu diserahkan penuh kepada editorial board dalam konteks ini. Tapi saya kalau boleh menyarankan, pertama jangan terlalu tinggi self citation-nya, kemudian referensi primaritasnya kalau boleh 85% ke atas itu cukup baik. Kemudian ya kalau kita di bidang sosial ekonomi pertanian 5 tahun terakhir sudah cukup baik. Nah, bagaimana dengan jumlah? Itu memang berkisar 30-40, tapi khusus untuk review paper, systematic review itu di atas 50-an, 70-80 gitu ya, sehingga terutama yang systematic review. Itu perlu disesuaikan karena di samping porsinya, tapi juga kemudian updatingnya. Itu akan menjadi, karena performance kualitas paper yang baik, strongly affected by which kind referensi yang kita pakai. Ya, kalau perlu saya sarankan Pak Andri,
Jangan menerima artikel yang referensinya tidak bisa diakses, Pak. Itu paling bagus. Jadi minta DOI-nya, minta. Nah, bagaimana kalau misalnya ada link yang diberikan, tapi link Google Scholar, kalau bisa jangan diterima. Minta valid link, bukan yang di Scholar. Kemarin itu beberapa menggunakan Scholar. Jadi berikan ketentuan, terutama Bapak Ibu sekalian yang paper expected to submit yang 9 itu, paling kurang itu yang 9 itu harus benar-benar diawasi. Ya. Lalu stylenya saya kira ini sama. Nah, cek dulu juga abstrak, itu penting sekali. Jadi dalam kondisi CSAB sangat sibuk, maka paling-paling mungkin abstrak akan dia cek. Jadi pastikan nanti artikel-artikel yang masuk ke agroekonomika, cek dulu abstraknya, Pak. Kalau ada paper yang abstraknya terlalu abstrak gitu, ya, banyak paper, Pak, abstraknya aduh benar-benar abstrak gitu ya. Kick out dulu, minta diganti ya. Jadi harus menggambarkan miniatur body manuskrip. Jadi itu penting sekali. Kemudian ya, yang ketiga itu penting sekali, briefly covers issues. Banyak sekali paper yang masuk di kita, termasuk di jurnal yang saya kelola, itu dia direct objektif. Sebenarnya itu tidak salah, tapi akan sangat baik kalau bisa covers intronya itu adalah issues. Tapi jangan definisi, ya. Jangan definisi. Definisi itu kalau misalnya meneliti kemiskinan, dia mulai kemiskinan adalah jangan yang begitu. Dia harus langsung direct. Misalnya ada 3 persoalan fundamental yang akan dihadapi ketika bicara soal pendapatan. Itu. Ini dan ini. Jadi keyword saya, jangan sampai abstrak mengandung definisi, kira-kira begitu. Karena definisi itu, Pak, Ibu sekalian, commonly understood. Jadi everybody knows, kira-kira begitu. Jadi seluruh yang everybody knows jangan dimasukkan, kira-kira seperti itu. Jadi, nah, mohon nanti di abstrak, terutama yang 9 artikel itu, cek baik-baik, Bapak Ibu sekalian, ada nggak what next-nya, gitu. Weakness dari paper kita itu tunduk pada hasil. What next-nya nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang agronomi sering bilang makin banyak pupuk diberikan, makin banyak jumlah daun. Sampai situ orang sosek, makin banyak input diberikan, makin banyak output naik gitu. Bukan itu sebenarnya yang dievaluasi. Yang dievaluasi adalah what itu sendiri. Nah, artikel kita kadang-kala risalnya yang pokok, what next-nya nggak ada. Jadi mohon nanti dicek baik-baik what next dari artikel yang masuk, terutama yang expected 9 itu yang akan disubmit ke Scopus. Itu mohon dicek baik-baik. Kelengkapan komponen A, ini juga yang terakhir Bapak Ibu sekalian mohon cek baik-baik. Kelengkapan komponen abstrak harus merujuk pada author guidelines. Karena nanti CSAB Scopus itu masuk dulu ke author guidelines, baru ngambil paper artikel yang publish, lalu dia sesuaikan. Nah, kalau kita bilang di situ A di author guidelines, baru di paper kita adalah B, itu berarti tidak sesuai. Ya, jadi mohon nanti dicek baik-baik. Nah, ini hanya contoh-contoh abstrak ya. Mungkin Bapak Ibu, ini khusus mungkin bisa membantu cek dulu seluruh abstrak yang masuk, apakah memenuhi komponen atau tidak. Nah, ini lihat sebagai komponen 1, saya tulis di sini. Dia akan jadi bukan definisi. 1.
terutama artikel yang akan disubmit ke Scopus Ibu sekalian. Gap di sini harus muncul, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di inisial editorial board merasa artikel ini belum ada gapnya, saya bilang strong assumption bahwa begini dan begitu, but it is difficult to determine. Nah, itu gap. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu pendek itu Bapak Ibu sekalian yang menunjukkan bahwa artikel itu punya gap. Nah, itu penting sekali ya. Lalu pastikan ada what next ya, yang seperti ini yang saya garis bawahi di bawah. Itu salah satu ciri dari what next ya. Kemudian persian lain ini saya mulai dengan kalimat mungkin Bapak Ibu yang editorial board khususnya ya, juga yang review. Ada 2 pertanyaan sentral should be considered. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini juga sebagian tugas dari editorial board ya, untuk bagaimana mewarnai artikel itu menjadi kualitinya menjadi lebih fit akibat styling dalam menulis ya. Itu penting sekali. Itu hanya example saja. Nah, kemudian begini. Ada juga jurnal di tempat saya yang rejected ya. Ini mungkin pengalaman bagus untuk agroekonomika. Jadi kita klaim dia jurnal itu sebagai internasional, tapi isinya tidak internasional, gitu Pak Ibu sekalian. Jadi kan lebih bagus namanya istilahnya itu namanya global, tapi isinya domestik. Kan lebih bagus namanya domestik gitu. Lalu isinya globalized gitu. Jadi kita jangan mengklaim internasional, tapi isinya artikelnya tidak internasional. Itu menjadi salah satu sumber rejection dari Scopus. Jadi kasih aja nama, misalnya agroekonomika, sudah, tidak usah diklaim. Nanti di dalam focus and scope baru kita sampaikan bahwa jurnal ini agroekonomika focusing on social ekonomi pertanian, namun not limited to bidang lain. Nah, jadi boleh begitu Pak ditulis. Jadi keunikannya boleh region, boleh tema, boleh scope, bidang ilmu dan sebagainya. Jadi, nah ada enggak masalah kalau kita tulis lokasi di judul? Itu sering sekali, terutama kita di sosial ekonomi pertanian. Generally speaking, kalau misalnya kita klaim jurnal itu memfokuskan dirinya pada sosial ekonomi pertanian khususnya di Indonesia, maka itu menjadi oke. Tapi kalau kita tidak bilang seperti itu, maka biasanya questionable. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan mungkin 2 isu terakhir itu yang agroekonomika, kalau bisa dikurangi fanatisme lokasi di judul ya. Maksud saya begini, jangan memasukkan lokasi penelitian di judul artikel kalau tujuannya hanya mau menyampaikan bahwa riset itu dilakukan di wilayah itu. Kira-kira begitu. Jadi do not put research site on the title if only to show research site. Enggak usah Pak, nanti dimasukkan di dalam metodologi. Karena itu akan menjadi mungkin nanti di dalam penyamaan persepsi reviewer, editor itu perlu disamakan Pak Andri, persepsi masing-masing kita Pak, supaya tidak yang diinginkan editorial board itu sama reviewer. Karena fungsi kita sebagai reviewer itu menjembatani editor dan penulis. Jadi saya sepakat tadi Pak Slamet, fungsi reviewer tidak mengadili artikelnya orang lain Pak. Gitu kita harus memberi semangat. Nah, saya belum lihat betul di agroekonomika, tapi kata kunci ini menjadi penting. Mohon nanti dipastikan ya, yang benar-benar yang masuk ke artikel itu menggambarkan isi naskah gitu Pak. Jadi keyword itu sangat penting. Mungkin nanti dicek karena dia akan menjadi searching engine. Jadi mohon nanti seluruh keyword yang ditampilkan penulis dicek baik-baik apa benar dia menggambarkan representasi body manuskrip.
Karena nanti itu akan menjadi searching engine bagi Scopus ya maupun audiens yang lain. Nah, ini bisa diatasi dengan ya ini Pak, Ibu sekalian, kadangkala instrumen pendukung itu juga menjadi pokok dalam suatu artikel. Jadi mohon nanti editor itu sebelum dikirim ke reviewer, mohon dipastikan satu, instrumen pendukung yang dipakai dalam informatif dan komplementer. Sebelum dikirim ke reviewer, cek dulu. Yang nomor tinggal fokus pada konten. Terutama juga menghindari instrumen yang tidak terpakai dalam body manuskrip. Itu biasanya kita muncul dua, padahal satu dipakai. Nah, itu penting sekali. Lalu cek, mohon baik-baik dicek Bapak Ibu sekalian. Biasanya juga mungkin CSAB Scopus akan masuk ke artikel itu, ya, just in case. Maka kita harus mengecek satu-satu ketepatan rujukan pada instrumen. Itu mereka sangat ketat dalam memberikan assessment terhadap individual artikel. Jadi artinya tugas kita sebagai pengelola jurnal, editor itu memang menjadi sangat berat. Karena yang mau diperbaiki ada dua. Pertama artikelnya orang, yang kedua jurnal kita sendiri. Itu Pak. Yang ketiga kita tidak bisa pakai jurnal kita itu sendiri untuk naik pangkat sebagai syarat khusus. Jadi memang kita mengelola jurnal ini untuk kepentingan bangsa dan negara semata-mata gitu ya. Gitu. Nah, saya menyarankan ya, ini saran saya saja. Seandainya memungkinkan seluruh artikel itu ya bisa memiliki at least satu saja supporting instrumen, itu akan sangat baik ya. Artinya pertanyaannya bagaimana kalau itu sangat sosial, sangat kualitatif, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya angka, nggak punya grafik, nggak punya, at least bisa dibuatkan seperti ini. Yang ini kan hanya diagram, itu sangat menentukan kualitas artikel yang akan di-assessment. Ya, jadi baik dari sisi editorial maupun dari sisi reviewer. Gitu. Ya, jadi nanti tinggal editorial board yang akan melihat instrumen itu apakah oke apa tidak. Ya, nah itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di dalam akreditasi nasional jelas clear dia menjadi indikator utama penilaian reakreditasi. Tapi saya kira meskipun Scopus tidak menulis itu sebagai salah satu indikator utama, tapi dia menjadi salah satu poin penting penentu quality konten dari manuskrip. Jadi penyajian data dalam konteks ini itu menjadi pokok. Ya, kalau bisa dia menggunakan instrumen pendukung. Ya, kira-kira. Kenapa itu menjadi pokok? Pertama, karena tentu saja agroekonomika Bapak Ibu sekalian akan membantu kita ya, artikel yang masuk itu novelty track. Itu. Jadi walaupun ini debatable ya, debatable dalam arti kalau di kita ada kecenderungan yang definisi novelty-nya adalah konten saja, substansi. Bagaimana kalau metodologinya? Nah, ini debatable anyway. Bisa saja kita mengklaim novelty itu diambil dari metodologi, that's okay, silakan. Yang paling pokok adalah ada aspek itu untuk menentukan potensi dampak kebermanfaatan dalam konteks ini di dalam Scopus disebut sightness in Scopus. Jadi anyway silakan saja dikembangkan Bapak Ibu sekalian, direview paper artikel yang masuk. Sepanjang itu punya potensi diskursus baru to create sightness in Scopus untuk agroekonomika, tidak ada masalah. Silakan jalan, itu akan oke.
Kemudian juga dia akan membantu supporting instrument, terutama yang multimedia. Kenapa? Itu untuk menyimpan konsistensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa membayangkan kalau ada 100 artikel yang dijadikan referensi, lalu tiba-tiba ada changing style dari misalnya Vancouver ke AAPA, maka kita akan sangat kesulitan kalau dia tidak pakai, katakanlah mendelay referensi sistem dan sebagainya itu. Jadi artinya membantu kita dalam efisiensi resources, baik waktu, energi maupun biaya. Jadi itu menjadi sangat pokok kita lihat ya. Nah, saya pikir ya ke depan agroekonomika akan menuju ke sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon di keep tren SJR-nya ketika nanti suatu saat dia masuk Scopus, ya, maka menjadi penting sekali menyimpan tren SJR, impact factor, dan citasinya. Nah, ini saya ambil dari salah satu jurnal di Scopus. Kalau Bapak Ibu coba lihat, jadi SJR-nya naik turun gini nih. Ini sudah itu turun, baru naik lagi. Lalu saya tarik garis tengah, mungkin ini oke. Tapi kalau dia seperti ini, ini tidak oke ini Bapak Ibu sekalian. Coba lihat tren ini. Jadi naik, terus terjun bebas ke bawah, lalu ini ke bawah. Dengan begitu, pasti tidak akan lama akan di kick out dari Scopus. Itulah yang didefinisikan discontinue. Ya, discontinue di Scopus. Nah, jadi agroekonomika perlu mengantisipasi dari awal tren dari sightness. Dengan itu tadi yang saya sampaikan. Kualitinya itu penting sekali diperbaiki untuk menghindari tren seperti ini, yang ini. Kalau dia begini, Bapak Ibu sekalian, itu agak sulit ya. Jadi anggaplah Bapak Ibu bisa pakai instrumen di Google Scholar untuk melihat kira-kira site score citasinya dari agroekonomika seperti apa. Saya kira impact-nya sudah cukup baik. Ya, tinggal itu dipertahankan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai dia seperti ini. Ya. Kalau saran lain adalah tidak apa-apa alami side test-nya dan kita hanya membantu untuk promoting referensi bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang akan menulis di jurnal bereputasi baik. Kalau boleh paper-paper artikel yang dipublish oleh agroekonomika itu menjadi referensi alternatif. Itu easy to do menurut saya karena ada di kita ya. Nah, suatu saat juga nanti saya sarankan bagi reviewer, editor, penulis termasuk, kita ingin trend cited and uncited dokumennya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau perlu nanti Pak Andri dan teman-teman sekalian, Pak Slamet, dikontrol yang ini Pak, di agroekonomika. Makin lama makin besar hijaunya. Jangan seperti ini, makin lama makin kecil. Jadi rasio sightness terhadap uncited dokumen makin lama makin tinggi. Jangan makin lama makin berkurang. Nah, bagaimana strateginya? Peran reviewer sangat menentukan. Untuk bilang bahwa, oh artikel ini belum fit, mohon diperbaiki dari sisi ini. Karena kalau begini Bapak Ibu sekalian agak berat masuk Scopus. Saya begitu yakin. Kalau dia makin lama hijaunya makin tipis, itu indikasi artinya makin lama makin low quality of manuscript. Karena makin kurang yang sightness. Nah, jadi betapa pentingnya peningkatan kualitas artikel menuju Scopus Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini things rejection rate. Saya nanti membayangkan Bapak Ibu sekalian mungkin nanti agroekonomika bisa membuat seperti ini jadi clear. Misalnya di sini agroekonomika berapa hari keputusan itu menjadi penilaian alternatif. Jadi kalau kita berani menentukan itu lebih bagus Pak. Misalnya dalam 40 hari sudah ada keputusan. Nah, itu akan banyak penulis tuh yang masuk. Karena clear. Cuma yang problem jangan sampai kita tulis di sini 40 hari tapi ternyata 80 hari baru kita kasih keputusan. Itu akan dikomplain oleh para submitter ya atau penulis. Kira-kira begitu untuk general changes dari PO 14 ketentuan ke-19 Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya masuk ke review substansi,
bukti korespondensi, kemudian etika reviewer. Barangkali saya kembalikan dulu ke Pak Slamet. Mungkin ada discussion Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Arsyad. Sangat menarik pemaparannya dan saya rasa benar yang disampaikan oleh Prof. Arsyad tadi bahwa walaupun ini adalah workshop sebagai reviewer, tapi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari multi peran kita. Ya, kita adalah seorang author juga. Jadi paling tidak masukan-masukan dari Prof. Arsyad materi tadi juga mampu menambah bagaimana wawasan kita untuk menjadi seorang penulis. Yang menarik tadi malah self-citation tadi, Pak. Terkadang kita kan strateginya seperti itu. Oke, mahasiswa bimbingan kita, ayo, Pak, ini citasi publikasi kita sendiri seperti itu. Seringkali masih seperti itu. Baik. Dan kami persilakan kepada para peserta, rekan-rekan yang hadir di workshop kali ini. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Pak Slamet. Iya, monggo, Andri. Oke. Menarik Pak Prof. Arsyad terkait sama form review tadi. Nah, pertanyaan saya, kan memang ada beberapa jurnal itu yang sudah menyampaikan form review, tetapi juga ada beberapa reviewer itu yang juga menuliskan hasil reviewnya itu di dalam komen-komen di dalam artikelnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa milih salah satu atau bagaimana? Apakah sebaiknya memang ada form itu yang memudahkan reviewer untuk melakukan proses komentar atau masukan melalui form yang ada? Mungkin itu. Terima kasih, Prof. Arsyad. Oke. Silakan Pak Arsyad, langsung saja. Baik, Pak Andri, pertanyaannya bagus. Kalau itu bisa dilakukan both way, itu akan sangat baik. Tapi kan ini amat tergantung pada ketersediaan reviewer yang akan mengasesmen. Kalau di penilaian akreditasi nasional itu apa ya, akan sangat baik kalau misalnya dia track changes di manuskrip, lalu dia pakai form yang ada, lalu dia upload di sistem. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau reviewernya cuma nulis di situ, lalu dia tidak following form yang ada. Saya kira itu adalah salah satu opsi yang paling pokok bagi kita adalah reviewer itu memberikan komen terhadap artikel berdasarkan poin-poin pokok yang telah kita berikan. Makanya itu Pak Andri menjadi pokok Pak, kita berikan arah dalam mereka menilai. Arah dalam arti kunci, kata kunci yang diberikan. Tadi yang seperti saya sampaikan, mungkin dicek sequence, dicek originality, dicek contribution to the field. Jadi mungkin bagusnya begini Pak, nggak apa-apa kalau reviewernya ingin begitu, tapi kasih kita nitip kata kunci yang kita harapkan dari quality manuskrip yang kita harapkan dari reviewer. Nah, bagaimana kalau mereka tidak bisa menguploadnya di sistem apa-apa Pak? Kita terima aja by email salah satu. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam Pablon, di situ ada banyak sekali reviewer dan memang kelihatannya kerjaan mereka mereview aja Pak. Ada orang mereview artikel Pak, Ibu sekalian, 100 artikel setahun dia review gitu. Jadi memang itu kerjanya dia mereview paper Pak. Jadi anyway, pertanyaan Pak Andri bagus sekali dan itu dialami hampir semua pengelola jurnal Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal berikan style mana yang potensial reviewer karena kita menyadari mereka juga punya pekerjaan lain sehingga mereview aja itu udah bagus Pak. Komen mereka itu sangat berharga bagi kita editor Robert, juga bagi penulis karena di rejected sekalipun itu masih sangat bermanfaat bagi author karena misalnya tidak sesuai ekspektasi agroekonomika, lalu kan kita akan reject mereka dengan mengarahkan ke jurnal yang sesuai. Itu juga salah satu opsi. Jadi tidak ada masalah Pak Andri, both way kita bisa accept.
Salah satunya juga boleh. Paling banternya kalau nggak bisa ke upload, kita yang minta by email, lalu kita yang upload by system. Itu biasa dilakukan. Kira itu Pak Slamet respon saya. Terima kasih, Prof. Farsad. Baik, terima kasih, Prof. Farsad. Ya. Ini kalau saya ada pertanyaan nih. Ya. Ini sebagai posisi kita sebagai author ya, kita itu penulis. Kemudian kita mendapatkan komentar dari reviewer. Dan ada 3 reviewer ya, kemudian semuanya oleh editorial board itu dikirim ke kita seperti itu. Cuma terkadang ada beberapa review yang hasilnya yang sebenarnya itu kurang pas ya, menurut author ya, bukan berarti author ini merasa sudah benar. Nah, ada tidak ya satu upaya kita ketika seorang penulis ingin mencoba klarifikasi lebih lanjut bahwa ini maksudnya adalah seperti ini, bahwa apa yang disampaikan oleh reviewer itu kurang pas lah, karena sudah saya sampaikan maksud saya adalah sepertinya. Model seperti itu, apa ada enggak upaya perlawanan, tanda kutip, upaya banding seperti itu? Gimana ini Pak Arsad? Ya, nah itu pertanyaan Pak Slamet bagus sekali Pak, dan itu sangat sering terjadi. Yang pertama bagi reviewer harus menyadari, ya walaupun ada di slide berikut, harus menyadari fungsi reviewer sebenarnya adalah menjembatani editor sama author. Itu penting sekali dipahami. Artinya reviewer sebenarnya harusnya berfungsi mengarahkan artikel itu sehingga sesuai dengan agroekonomika atau jurnal yang dituju dalam konteks ini. Pertanyaannya adalah, ada penulis bertahan gitu, bahwa dia yang benar dalam konteks ini perdebatannya kan, apakah bagaimana cara menyampaikan? Memang autor itu tidak selalu harus, tetapi kita harus punya argumentasi yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Contoh, melampirkan referensi yang kita maksudkan, referensi kuat bahwa kita itu yang true dalam konteks ini. Itu biasa mereka ikut, Pak. Nah, tapi kalau itu kita sudah lakukan, tapi si reviewernya masih bertahan, itu kan yang terjadi. Masih ada jalan lain, Pak. Seluruh keputusan artikel itu ada pada editorial board, dalam konteks ini chief editor. Bagaimana ceritanya ini? Kita satu-satunya artikel yang kita butuhkan adalah artikel itu, gitu. Lalu si reviewer menyatakan rejected. Nah, dulu ada pernah terjadi, Pak. Jadi kawan itu menerima artikel, si reviewernya bertahan bahwa itu anyway tidak bisa diterima. Tapi oleh author menyurat langsung ke editor, menjelaskan segala halnya. Dengan begitu, editor yang menjembataninya ke reviewer. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Reviewernya bilang okay to publish selama itu diokekan oleh editorial board. Jadi keputusannya ada sama chief editor. Yang keliru adalah mohon Bapak Ibu jangan mempublikasi suatu artikel yang dinyatakan reject oleh reviewer tanpa dikomunikasikan. Itu Pak. Kenapa? Karena pertama, reviewer bisa melakukan komplain terhadap indexer yang telah mengindeks jurnal kita. Itu sangat berbahaya. Jadi dia bisa, misalnya udah di indeks Scopus, Pak. Lalu dia mereview, lalu kita publish yang dia tidak setujui, maka yang reviewer itu bisa menulis tidak melakukan publication ethics. Jadi boleh kita tidak setuju, tapi disampaikan ke reviewer, Pak, bahwa we really need this paper. Is any possibility to have this paper? Pak, dia biasa dia jawab. Jadi poinnya kita boleh tidak setuju dengan reviewer karena reviewer memang menjembatani editor dan authorship, tapi bukan keputusan.
Etiknya salah satunya itu tadi kita sampaikan bahwa ya oke lah perdebatan itu kita terima. Biasanya mereka Pak menjawab bahwa depend on editorial board members. Itu biasa saya lakukan Pak. Dan itu intinya jangan mempublish artikel yang menurut mereka tidak sesuai dan tidak kita komunikasikan. Itu boleh, yang penting kita sampaikan ke mereka. Finally keputusan itu dicip. Sudah beberapa kali saya dan teman-teman lain alami. Jadi should be no problem Pak, selamat. Baik, terima kasih Prof. Arsyad. Ya, Ya, luar biasa. Berarti ini memang jawaban untuk author, jawaban untuk kita ketika berperan sebagai reviewer, dan juga jawaban ketika kita menjadi editorial. Paket komplit kita di sini. Ya gitu Pak, kira-kira begitu. Oke, teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan sebelum menginjak pada sesi kedua, kami persilahkan. Oke, rupanya belum ada, Prof. Arsyad. Oke, Silakan baik. dilanjut Kita untuk lanjut dulu, baik. Jadi review, lalu bukti korespondensi dan juga review. Nah, saya berpegang dulu Pak, Bapak Ibu sekalian ke POPAK 19. Karena ini nanti Bapak Ibu sekalian bagaimanapun tentu cita-cita kita semua mungkin ya akan ke lektor kepala, akan ke guru besar. Jadi di bagian I tertulis, Bapak Ibu bisa lihat, proses review dilakukan dengan baik dan benar. Jadi definisi baik, definisi benar itu amat apa ya? Yang mana yang dimaksud baik, yang mana yang dimaksud benar. Ada banyak hal. Jadi sebagai editor, sebagai reviewer itu menjadi penting sekali, Bapak Ibu. Tapi begini, saya mau memberikan fakta kepada kawan-kawan sekalian. Ini realitas usulan kawan-kawan yang mengusul lektor kepala dan guru besar. Substansi karya ilmiah yang dipublikasi tidak dominan membahas produktivitas di bidangnya. Itu penting sekali Pak. Jadi kalau nanti Pak Andri, Pak Slamet mau profesor dalam bidang ekonomi pertanian, baru menulis penyuluhan pertanian, itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kecuali impact agricultural extension on agriculture income, itu boleh. Nah, ini yang mau saya sampaikan dulu supaya kita sebagai pengelola jurnal kalau nggak sesuai dengan subjek area jangan diterima. Kasihan teman-teman yang penulis nggak bisa dipakai juga sebagai LKGB Pak. Gitu. Belum lagi nya itu sesuai bidang, itu lebih lagi Pak. Jadi ya di sisi lain berlawan apalagi gitu. Nah, terus jurnal tujuan berkualitas tinggi, kuartilnya indeksnya tinggi, tapi nggak sesuai secara ekonomi pertanian, jangan publish di jurnal hukum. Itu nggak mungkin, nggak bisa pakai. Disampaikan terkait dengan acara kita hari ini, bukti koresponden to novelty atau substansi karya. Putus ya. Terlempar di Sulawesi. Baik Mas. Mikrofonnya, Prof. Arsyad. Ya, yes, oke. Jadi mohon dilihat ini nomor 4. Itu kita punya tanggung jawab juga sebagai editorial board dan sebagai reviewer terutama. Bukti korespondensi review proses tidak menyentuh novelty atau substansi karya ilmiah. Itu sangat dangerous. Ya. Jadi kalau jurnal agroekonomika yang Sinta 2 ini ceritanya, lalu mereview artikel tidak menyentuh novelty-nya paper itu, tidak menyentuh substansinya karya ilmiah, sebenarnya
agroekonomika menyusahkan penulis gitu. Karena itu nggak bisa dipakai sebagai syarat khusus untuk menjadi lektor kepala. Jadi artinya reviewer makin banyak apa itu komentarnya di satu artikel itu makin bagus gitu Pak. Jadi makin banyak ronde pemeriksaannya, ronde 1, ronde 2, ronde 3 itu makin bagus. Artinya ketika artikel yang dipublish oleh agroekonomika lalu dijadikan syarat khusus bagi teman-teman penulis yang mau ke lektor kepala, saya yakin mesti lancar. Tapi kalau review prosesnya tidak menyentuh substansi, tidak menyentuh novelty, out Pak, Ibu sekalian. Ya, jadi apa ya? Makin banyak komen terhadap substansi itu makin bagus. Ya, itu menunjukkan proses review yang baik. Apalagi kalau history paper per publication tidak orderable, tambah tidak bisa Pak, Ibu sekalian. Jadi itu tugasnya editor itu. Jadi kombinasi tugas editor, tugas reviewer itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, itu nggak bisa dilepas Pak Slamet. Jadi harus dijaga gitu Pak, bagaimana proses itu berjalan. Nah, memang setelah submission ini kan by machine. Ada banyak style Bapak Ibu sekalian. Tadi udah saya jawab. Itu pertanyaannya. Bisa nggak kita tidak setuju dengan komentar reviewer? Boleh Pak. Itu boleh aja, itu nggak apa-apa. Siapa yang jadi wasit? Itu editorial board. Ya, itu biasa. Style begini saya biasa. Bayangin dia komentarnya. Nah, cara responnya gimana? Saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, responlah mulai dari hal yang kecil-kecil. Jadi kalau perlu dari sangat kecil direspon Pak, karena itu akan menjadi indikator bagi editorial board bahwa yang hal kecil pun kita respon, apalagi yang besar. Itu salah satu style. Style kedua boleh seperti ini. Jadi kita dokumentasi kita, tulisan kita, tapi harus dengan clearly showing empirical evidence-nya, lalu clearly showing sumbernya di mana kita ambil. Itu kalau review hanya tanda petik serumpun, maka itu boleh kita lihat seperti ini. Nah, cara lain, ini cara teman-teman merespon boleh seperti ini. Jadi warna atau penulis ini adalah opsi, silakan. Jadi yang warna hitam komentarnya si penulis. Jadi editorial board dengan mudah mengecek mana komentar reviewer, mana respon penulis. Karena kita ini editorial board memeriksa dari dua arah itu, dari penulis dan dari reviewer. Nah ini oke. Jadi boleh disarankan bahwa untuk komentarnya reviewer warna hitam, lalu komentarnya respon penulis warna biru, boleh Pak. Jadi editor dengan mudah melihat ya. Nah itu. Tapi yang sering saya pakai adalah style yang ini Pak, Ibu sekalian. Jadi dalam assessment, kemudian mana reviewer comment, lalu tinggal ditambah satu tabel lagi di belakang respon reviewer. Jadi si editorial board sudah lebih mudah mengecek mana respon penulis. Karena bisa dibayangkan kalau misalnya review rondenya sudah berkali-kali, lalu tidak ada tabel seperti ini, maka editorial board juga akan mengalami kebingungan gitu ya, yang mana yang direspon. Ini biasa saya pakai. Boleh juga menggunakan style begini sebagai reviewer maupun editor, tapi ini saya jarang pakai Bapak Ibu sekalian karena dia line per line. Jadi ini line sekian sampai sekian, disebut begini begitu, line dikorektif 9, boleh silakan saja, tapi auto respon saya lebih memilih yang ini, yang pakai tabeling. Itu menurut saya lebih mudah dibanding yang paragraf body seperti ini. Nah, terakhir kalau misalnya kita tidak setuju dengan apa yang dikomentari oleh reviewer, itu also possible
sejauh-jauhnya kita bisa meng-email direct ke kalau kita sebagai editor berarti kita email direct kepada reviewer, tapi kalau kita sebagai author kita bisa email direct kepada editorial board. Dalam konteks ini section editor yang menangani artikel itu. Karena selalu kita harus balikkan ke fungsi reviewer sebagai bridging antara authorship dengan reviewer, editorial board, ya, itu penting sekali. Nah, ini saya pernah kirim, ini temannya Pak Andri saya kira, saya kirim ke jurnal Pak, dan nanti Bapak Ibu yang akan mengusul ke lektor kepala guru besar, mohon nanti diperhatikan, ini bukti korespondensi saat ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, akan sering sekali diminta sebelum keputusan penetapan SK guru besar maupun lektor kepala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari submitted, cover letter semuanya Bapak Ibu screenshot, lalu statusnya kalau perlu ini tempoh hari saya tulis early draft, artinya ini sudah berdraft-draft, ditunjukkan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di mana fungsi fundamental reviewer? Itu ada di sini. Jadi sekali lagi, quality manuscript yang akan dipublish strongly affected by quality comments yang datang dari reviewer. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penulis ceritanya, jangan khawatir dengan banyaknya komentar dari reviewer. Karena itu akan membantu satu, kualitas manuskrip, dua, kualitas jurnal yang dituju, ketiga, ya fungsi promosi kita. Kalau kita gunakan seperti ini, baru dipakai ke lektor kepala, ke guru besar, itu relatively ya lancar gitu ya. Tapi kalau tidak ada seperti ini, biasanya agak sulit. Saya kemarin ada teman pengusul satu lagi untuk profesor, bukti korespondensinya berapa halaman itu, hampir 100 gitu. Dan itu one shot dia dan tidak balik, dia dari PAK langsung ke SK. Jadi menunggu. Karena itulah review yang menyentuh substansi Bapak Ibu sekalian itu menjadi penting sekali diarahkan sehingga baik sisi penulis, sisi jurnal, sisi reviewer itu paketnya menjadi sangat saling menunjang gitu. Sehingga coba Bapak lihat. Jadi cara saya tempoh hari reviewer 1, ini saya hanya potong-potong. Nanti poolnya kalau dibutuhkan saya kirimkan. Reviewer komennya, responnya kita apa? Jadi sama dengan ini udah saya potong-potongin. Reviewer 2 seperti ini, responnya penulis apa? Itu penting sekali. Jadi bagi kita author akan oke, bagi editor sangat mudah mendeteksi, oh di mana perubahan yang dilakukan oleh author, di mana komen reviewers. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Cuma memang menyita waktu ini Pak Slamet, Pak Andri, kalau dibutuhkan seperti ini, tapi tidak apa-apa Pak, untuk peningkatan quality, before submitting to Scopus. Jadi ada quality control. Nah, terus ini nomor 6, respon to reviewers, bagaimana kalau perlu ditulis gitu Pak, revision berapa kali, kalau ada editor suggested title itu oke saja, tidak apa-apa. Kita ikuti, lalu kita tampilkan accepted-nya kapan. Quality manuskrip yang masuk ke kita. Jadi fungsi reviewer begitu penting. Nah, dan teman-teman sekalian di dalam menentukan acceptance maupun rejection rate, mungkin dicek nanti Pak, satu originality dalam satu artikel yang masuk. Kemudian cek juga mungkin secara saja quickly check gitu Pak, quick look. Ada enggak contribution to the science, technology, and social culture? Karena itu sering sekali dicek ya, dalam untuk satu artikel. Kemudian tidak bisa dihindari bagaimana technical quality dari artikel. Kemudian bagaimana supporting instruments, bagaimana clarity of presentation, bagaimana English quality. Nah, nanti Pak Andri dan teman-teman tinggal berbagi Pak, yang mana disimpan oleh editor, yang mana dikirim ke reviewer,
Maksudnya mungkin kalau English quality barangkali di editor. Kalau clarity of presentation mungkin juga di editor. Tapi originality, contribution to the science mungkin dititip ke reviewer, Pak, dalam centang-centangnya itu, sehingga kita bisa kontrol dengan baik. Decision-nya biasa saja, nggak apa-apa, without. Cuma begini, definisi masing-masing perlu diperjelas di dalam jurnal kita nanti di agroekonomika, misalnya accepted with minor. Definisi minor apa gitu? Harus ada dalam jurnal kita, Pak, Ibu sekalian. Definisi mayor apa tuh mayor? Jangan sampai sebenarnya mayor tapi by feeling kita minor. Harus clear gitu. Di situ lalu reject. Rejectnya on ground atau seperti apa. Jadi dalam sebelum disubmit Scopus agroekonomika, pengambilan keputusannya harus clear. Accepted with minor dalam kurung definisinya. Accepted with mayor dalam kurung definisinya apa. Sehingga bagi CSAB Scopus clear, oh dia kalau begini mayor, dia kalau begini minor. Itu oke, Pak. Nah, itu penting sekali dicatat, dia cek nanti. Bukan by feeling, Pak ya. Oh, ini kelihatannya mayor. Do not by feeling, karena kadang-kala kita kan berhalaman-halaman, ini minor. Padahal mayor sebenarnya, Pak. Atau amat tergantung situasi penentuan editorial board. Itu di sebelum submit Scopus, mohon nanti dicek agroekonomika. Ambil saja yang commonly, tapi by definition semuanya, Pak. Dalam kurung. Oke. Etika reviewer penting ini. Pertama, ya reviewer ini dia jembatan editor dan autor. Jadi should be tidak mengadili paper sebenarnya. Dia mengarahkan paper itu menjadi sesuai skopnya agroekonomika. Kira-kira seperti itu. Lalu bertindak mereview artikel dengan prinsip profesionalisme. Jadi tidak boleh mengadili artikel orang lain, sebenarnya begitu etiknya. Kita tidak boleh, Pak, karena ya kita juga belum tentu bisa buat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu contribution to the science, kita belum tahu impact-nya. Jadi boleh jadi paper itu bagus gitu. Lalu menolak assessment artikel jika dirasa akan memiliki konflik of interest. Misalnya papernya si A itu teman saya tidak boleh mereview. Gitu kira-kira. Karena akan ada konflik of interest atau ada jaringan academic networking di salah satu jurnal tertentu, memungkinkan kita punya konflik of interest terhadap artikel itu. Generally speaking, kalau jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik itu memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Lalu yang penting sekali menjaga kerahasiaan artikel dan jurnal yang dinilai. Itu karena begini Bapak Ibu sekalian, kita bisa kenali author dari stylenya mereka menulis, Pak. Jadi saya bisa deteksi, oh paper ini mesti papernya Pak Andri, oh paper ini papernya Pak Slamet atau Pak Iksan. Dari mana saya tahu? Saya bisa tahu siapa penulisnya dari caranya dia menulis, Pak. Jadi ada styling authorship yang bisa mendeteksi bahwa artikel itu ditulis oleh si A, si B, si C. Dalam konteks itu kita tidak boleh membuka rahasia artikel dan hasil asesmen kita kecuali ke editorial board members. Kira-kira gitu. Nah, lalu ya mungkin ini terakhir untuk ingin saya sampaikan, kita butuh Bapak Ibu sekalian supporting institution. Tapi ada satu yang diminta oleh Pak Adri kemarin di keywordnya, inovasi kemudian dalam proses review itu senantiasa amat tergantung pada kebijakan agroekonomika. Kalau ada di sini di jurnal sini Bapak Ibu sekalian yang di Scopus, dia sekali ngirim artikel langsung ke 10 reviewer, Pak. Nah, inovasinya, saya menganggap itu inovasi. Karena kalau ngirim 10,
baliknya 2, biasa juga 1. Tapi tapi kalau balik kirimnya 1, Pak, nggak ada yang balik gitu. Jadi terus saya tanya, gimana caramu? Udah, dia simple. Dia simple, masuk ke dalam website Science Direct. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke Science Direct, lalu dia peroleh itu, lalu seluruh yang muncul di topik itu dia kirimi untuk melakukan review. Possibility untuk memperoleh respon besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk ke Science Direct, ketik keyword yang akan di paper yang akan dievaluasi berbagai negara, berbagai universitas, sudah itu dia kirimkan ke sana. Sudah dikirimkan ke sana, lalu mendapat respon yang sangat baik gitu. Jadi mungkin itu salah satu bentuk inovasi. Yang lain adalah mungkin sekali-sekali agroekonomika, temu reviewer, temu editor, temu author. Jadi kalau perlu kita pilih 5 the best paper, Pak. Jadi the best paper 5 itu kita invite ketemu di darat gitu. Jadi istilahnya mungkin nomenklaturnya temu reviewer, temu author, dan temu editorial board agroekonomika. Itu mantap itu, Pak. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan nomenklatur di dalam proyeknya masing-masing. Karena ini harus sesuai. Kalau tidak bisa sesuai, apa yang terjadi? Kita bisa 5 bester, the best 5 paper tadi, Pak. Kita undang sebagai penulis tamu. Itu memperkaya. Bagus lagi kalau dia ingin join authorship antar university. Jadi kalau misalnya 5 the best 5 paper itu ada dari Unhas, UGM, IPB, lalu mereka berkolaborasi kembali mencari mitranya masing-masing di luar negeri, lalu dia gandeng, itu positif impact terhadap agroekonomika. Dari begitu, kita bisa memintanya sebagai reviewer lanjutan untuk artikel yang lain. Saya kira itu 2 inovasi pokok yang bisa dilakukan. Terus yang ketiga, masuk ke dalam markas asrama para reviewer, Pak, yaitu Pablon. Jadi masuk ke dalam, di sana ada banyak sekali reviewer per tahun mereview paper 50, 7 cek saja. Itu mungkin bisa kita ambil. Yang keempat adalah mungkin suatu saat melalui asosiasi profesi, ekonomi pertanian lah, atau kita mau mengadakan semacam gitu, Pak, conference atau short editorial board untuk preparasi manuskrip. Di situ editorial chief-nya atau editorial member menyampaikan bahwa ini setahun ini, 2 tahun ini jumlah artikel yang masuk seperti ini, lalu kita menentukan topik international conference untuk mensupport bahan baku agroekonomika. Itu boleh, Pak, sekaligus putus. Putus semut ya? Iya. Putus. ini out ini. Nah, putus lagi.
kira-kira Pak Andri, jadi kalau ada intensi kita untuk submit Scopus, katakanlah finalize 9 artikel, kita cek baik-baik possibility yang bagus, yang fit. Sudah itu kita periksa dulu MS Scope, kita periksa publication ethic yang sesuai style Scopus. Sudah itu cek baik-baik possibility impact masing-masing artikel. Nanti kita seleksi Pak paper itu mana yang punya potensi positif diskursusnya terhadap pengembangan sains, teknologi, and social culture. Kita tentukan itu 9. Nah, sudah itu kita lihat diversity autornya, lalu baru kita submit ke Scopus. Maksudnya kita tentukan dulu, kita reparasi dulu fokus and scope-nya, aim-nya, publication ethic, kemudian uniqueness-nya. Nah, yang keempat, sightness in Scopus. Saya kira kalau isu berikut sudah semua dalam bahasa Inggris, kemudian diversity author, kalau bisa 1 by continental. Nanti juga saya coba carikan bagaimana bisa kita memperoleh joint authorship yang beda continental. Karena tidak harus penulis pertama, Pak. Boleh kedua, boleh ketiga. Yang paling pokok ada gitu. Nah, itu. Jadi sebelum expected to submit, kita sudah punya yang diversity benua. Kalau ada 1 dari Amerika, dari Afrika, 1 dari Asia, itu sudah sangat bagus. Jadi karena urutannya diversity by continental, tapi kalau nggak bisa diversity by country, kalau nggak bisa diversity by university. Nah itu. Jadi dicek dulu itu Pak sebelum kita submit supaya kalaupun di embargo, karena begini Pak Andri, kalau dikirim tidak sesuai dengan performance, biasa di embargo Pak. Embargo ada 4 tahun, ada 3 tahun, 2 tahun. Jadi setidak-tidaknya kalaupun embargo itu sudah ada pelajaran mendasar, karena kalau dia pasti ada alasan. Begitu saran saya untuk hal tersebut. Dan kalau perlu kita simulasi awal, kira-kira masuk atau enggak sesuai dengan item-item yang diberikan oleh Scopus. Kemudian informasinya, Scopus tidak meminta, ada opsional. Apa itu kalau di Sinta kan user password diberikan kepada apa itu pelaksana akreditasi nasional. Tapi kalau Scopus itu opsional. Boleh kita kasih dapur kita, boleh juga tidak, itu opsional. It doesn't impact terhadap assessment. Jadi kalau kita nggak mau ngasih dapurnya, ya nggak usah kasih passwordnya. Teman-teman di sini di Universitas Hasanuddin pun rata-rata mencentang tidak mengunjungi dapur gitu, dapurnya jurnal sendiri. Gitu. Kira-kira jadi kesimpulannya bahwa kerjasama authorship, lalu editorial board sama reviewer Bapak Ibu sekalian itu strongly affected quality manuscript. Itu yang kami lakukan karena ada jurnal dulu di sini 1 waktu disubmit pertama kali Scopus dia reject dengan berbagai argumen, alasan penolakan. Sudah itu kita perbaiki berdasarkan alasan itu, baru kita resubmit dan alhamdulillah terindeks Scopus. Jadi maksud saya begini, Pak Andri dan teman-teman sekalian, kita semacam benchmarking dulu apa alasan rejection Scopus dari berbagai jurnal, sudah itu kita apply ke agroekonomika, lalu kita submit. Saya kira risiko rejection-nya bisa lebih kecil dibanding kita submit aja tidak mau lihat-lihat dulu critical point dari indikator yang dinilai oleh Scopus.com. Saya kira begitu Pak Andri, di sini sudah mulai azan karena jam 12. Insya Allah saya akan kirimkan materi yang tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Profesor. Ya. Baik, terima kasih. Banyak sekali yang disampaikan oleh Prof. Arsyad dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua karena memang kita tidak bisa hanya di satu role yang kita jalankan ya. Akhirnya kita juga
sebagai reviewer, kita juga sebagai author, dan juga kebetulan ada beberapa yang jadi pengelola jurnal. Nah, ini yang menjadi sasaran tembaknya adalah pengelola jurnal ini, menghadapi author, menghadapi reviewer. Ya. Baik. Apabila ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin kami persilahkan. Saya tanya nanti malam aja, Prof. Waktu rapat. Baik, terima kasih. Sedikit, Prof. Arsyad. Pak Arsyad. Ya. Sedikit, Pak Arsyad. Oh, ini ada Pak Ihsan ini. Ya, monggo, Tadi monggo Pak Ihsan. Pak Arsyad, Ya, Pak Ihsan. Tadi Pak Arsyad menyatakan bahwa kita juga tidak bisa menggiring, tidak bisa memaksa ketika mereview, tidak bisa memaksakan apa yang kita pahami gitu ya. Nah, bagi saya ilmu itu kan luas, Pak ya. Masuk misalkan dalam sebuah analisis statistik itu bisa saja ini digunakan parametrik atau misalnya digunakan non parametrik. Di dalam parametrik pun nanti juga kita bisa analisis itu bisa digunakan hal yang macam-macam. Nah, dalam konteks kita mereview itu sebetulnya kalau saya alirannya adalah lebih ke aliran moderat, Pak. Jadi mencoba memahami bahwa ketika ini tidak bisa, ketika ini, dia menggunakan ini, oh ya sebetulnya bisa. Tapi sebetulnya ada sebuah pakem yang kuat bahwa ini sebetulnya salah. Nah, dalam hal kaidah seperti itu, kita berkiblat kemana, Pak? Cukup mungkin, Pak. Oke. Baik. Pertanyaan Pak Ihsan bagus, Pak. Dan itu sering sekali terjadi. Itu sering terjadi dan kalau saya pelajari ini real, tempo hari itu ada 3 reviewer, Pak. Saya pasang, 1 dari Iowa, 1 dari Michigan, satunya lagi saya sudah lupa. Nah, ada yang bertahan, yang seperti yang terakhir, Pak. Jadi maksudnya dia tetap menyampaikan bahwa kalau dia apa istilahnya uji coba gitu, dia uji coba, mungkin hasilnya akan begini. Itu bagus karena dia berikan, Pak. Maksudnya, oke, please try this tool. Mungkin kalau tidak salah saya yang dynamic begitu, mungkin Anda akan memperoleh ini. Jadi kalau kita maknai, mungkin dalam tanda petik dia sedikit agak memaksa, tapi halus sekali, Pak, caranya. Itu oke. Dan akhirnya penulis ikut, Pak, yang awalnya tidak setuju. Saya setuju itu. Jadi Pak Ihsan memberikan bahwa kita tidak bilang itu keliru, tapi memberikan argumentasi bahwa mungkin Anda bisa mencoba trial tools ini atau alat analisis ini dan expected hasil mungkin begini. Si autor ikuti, Pak. Dan menjadi itu biasa saya alami dan itu menurut saya bagus. Jadi sekali lagi fungsi kita mengarahkan autor itu menjadi sesuai sasaran jurnal tujuan. Itu penting sekali. Dan ini kan artinya sebagai reviewer kita jadinya bermanfaat, Pak, karena sebenarnya si penulis enggak sampai itu analisisnya ke situ. Nah, begitu juga sebaliknya ketika memberi reasonable reason itu biasa, Pak, terjadi. Tapi yang sering sekali seperti itu adalah yang paling halus, yang cara seperti tadi. Mungkin Anda bisa men-try tools ini dan kemungkinan might be you can have expected result seperti ini yang dynamic. Malah penulisnya senang, Pak. Itu penulisnya malah senang dan itu bahasanya bijak sekali itu, Pak. Ya. Jadi saya kira Pak Ihsan itu amat tergantung juga, Pak, cara kita memberi reasonable kemudian advice ke author. Dan ya ini kan pergaulan akademik dan saya kira possibility untuk benar salah itu masih sangat mungkin, Pak. Itu dan itu cepat sekali perubahan-perubahan itu. Jadi itu saya salah satu model yang lagi terima kasih, mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman editorial board kemudian juga reviewer. Mungkin suatu saat bisa dipakai cara Pak Ihsan itu. Kalau ada kejadian itu, Pak, itu biasa betul terjadi.
2, yang satunya bertahan. Tapi yang satunya itu very nice comment, tapi sebenarnya bertahan dia di pendapatnya. Cuman caranya ngasih itu bagus banget. Makasih Pak Iksan. Sarannya. good idea, Pak. Ya. Baik. Gimana Pak Iksan ya? Sudah cukup? Ide yang bagus, advice yang bagus. Termasuk tadi Pak ya, mengirim ke 10 reviewer sekaligus ya. Kita kirim 2 Kirim belum jelas 10, Pak. kembalinya. Supaya ya. Ya. Oh, kembali cuma berapa tadi? Betul sekali. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan waktunya di tengah kesibukan Prof. Arsyad untuk membersamai kita bersama di dalam workshop reviewer kali ini. Baik, sebelum kita akhiri acara, kami persilahkan pada para peserta untuk open kamera terlebih dahulu ya. Nah, sehingga kita bisa dokumentasikan untuk ya ini keperluannya tadi Pak. Acaranya apa ini Pak ya? Nanti mungkin ada agri ekonomika gathering ya gitu Pak ya. Baik, Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik. Baik. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Arsyad, terima kasih kepada baik. seluruh Terima kasih Prof. rekan Arsyad. yang Terima kasih. hadir. Ya, sama-sama Pak teman-teman Agus, semua. ya, dari kemarin Ya. juga Ya. untuk hadir dalam kegiatan kami dari Prodi Agribisnis. Saya akhiri workshop kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak teman-teman semua Terima Bapak kasih Ibu. Prof. Baik. Teman-teman Pak Andri. Ria, Pak Nur, Mas Nuwun, Agus, nggih. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Pilih nggih. Kan tadi opo iki? Iku ketok berarti dorangan wi. Pak Iksan nggak ke sini. Jangan bilang gitu, Bu Novi. Bilang ada makan di RKBI, pasti Ada makan berangkat. di RKBI, ya benar-benar. Dari kemarin loh disiapin makan tapi nggak ke sini. Saya legrek, mau jalan susah, pengen didulang. Mau didulang, sini tak gendong. Ah. Mama minta didulang dulu. Kak, terus kapan mau membahas konsep yang tanggal 10? Saya sudah booking di 3 hotel loh. Saya tadi sudah janjian sama Dedek Resti tadi. Oh gitu. Terus janjian sama Dedek Restinya kapan? Ini habis sekalian nanti berangkat kuliah. Oh gitu. Sekalian jalannya. Oke deh. Soalnya capek. Kakak Iksannya ingusan. Masa Joko Richard. Pak Slamet, Livia.